kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat Filipian, kepada jemaat Galatian, kepada Timotius. Sejak kapan ke Kristen? Dasar kau garing ngaku-ngaku. Kan saya mau tanya satu aja, boleh ya? Goblok kamu. Boleh, yang silakan. kamu. Pilih mana gini, saya mau tanya. Kang Chan pilih mana? Tuhan yang berwujud seperti Yesus atau Tuhan yang kosong? Pilih yang mana? Tuhan yang berwujud dengan Tuhan yang kosong. Iya. Ya. Kayak Loh, Yesus yang kan berwujud. Tapi Kata kan gini kan Yesus, sementara ada makanya. dua toh. Sementara kan ada dua. Tuhan berbentuk Yesus atau Tuhan yang kosong. Pilih yang mana coba? Loh, kata Yesus itu dua-duanya bukan Tuhan. Kata Yesus serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oke ya. Ini tafsir Yerusalem. Nggak nampak bang, perbesar bang, kecil itu bang. Nah, ini tafsir Yerusalem. Kayak saya bacakan. Tafsir Ya. Yerusalem tahun berapa itu? Kita Tahun coba berapa baca. itu? TB? Ya sebentar. TB atau TB. Sebentar. Lihat. Oh jangan Ini klaimnya, ya? ganggu lah orang lagi menjawab. Kalau klaimnya, kau Bang. pengen tahu kan kau bisa cek Saya nanti. mau Ini pasang orang data sumbernya. Iya. Ya sebentar. tahu Klaim. nanti dia dulu. Boleh bang. Ini Boleh nggak? oh, Boleh nggak saya? nggak Ya, sendiri. bang Prinsip saya kasih poin dulu boleh nggak? Enggak bang, bentar. Itu datanya Bahkan Katolik. saya hanya Kau mau membacakan. di sini atau turun? Bukan Katolik. Kau mau di Bukan sini Katolik. atau mau di Sebentar. atas, Saya nggak? kasih datanya. Ini orang nggak sopan. Sekarang gini challenge-nya. Begini, anggap saja ini klaim. Ada yang mengklaim begini. Baik dari Katolik, Protestan, ataupun di luar Katolik, di luar Protestan, dia ini klaim. 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang beri kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tidak ada Yesus di situ, dan ketiganya adalah satu. Secara konsep betul ini adalah Tritunggal, oke? 1, 2, 3, dan ketiganya adalah satu. Nah, isu yang diangkat oleh Unirifa bahwa ini adalah satu. Bagian ayat-ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, oke? Paling tua, dan tidak pula dalam terjemah-terjemah kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. 2. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan tadi klaim Unirifa. Sebetulnya Unirifa ini bukan mengklaim, dia hanya menyebutkan klaim dari dari referensi ini ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti apa bang? Ini bang bisa bantu dibacakan dulu bang? Enggak kecil Cukup jelas kali. kan? Udah besar. Pasti apa? Ya sudah. Pasti sudah apa? baca. Pasti apa? Pasti apa? Asli. Apa? Ini? Asli. Tak. Pasti apa? Ini? Dibaca. Kurang dekat kalau juga Bang ya? tahu. Pasti apa? Pasti apa? Dibaca dong. Udah saya baca. Belum terdengar. Ada yang mendengar nggak dia Tidak bicara? asli. Baca. Tidak asli. Tidak asli. Baik. Kesimpulannya tidak asli. Dasar kesimpulan dia adalah tidak terdapat mana nih? Bagian ayat ini Naskah-naskah tidak Yunani. terdapat dalam naskah-naskah Yunani paling tua. 1. Ya. Dan tidak pula terdapat dalam terjemah-terjemah kuno. 2. Dan tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata Latin. 3. Oke, saya masukin 3 aja dulu. Nah, abang bisa nggak bantah ini?
Abang bisa nggak? Bisa bantahin. Oke. Dengan cara membantah dalilnya. Menunjukkan ini ada dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, ini ada dalam terjemahan kuno, dan ini ada dalam kitab yang paling baik dari Vulgata. Silakan. Kalau Anda Bukan bisa begitu menunjukkan, cara Anda bisa bantahnya. bantah. Bukan. Loh, ini dalilnya begini. Dengar. Sekarang begini, Boleh saya sekarang ngomong? begini. Ayat ini, santai dulu. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Setuju tidak? Setuju. Bagus, poin 1 setuju. Tidak terdapat dalam terjemah kuno. Setuju tidak? Setuju. Tidak terdapat di dalam naskah paling baik dari Vulgata. Setuju tidak? Setuju. Oke. Ini adalah sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Pertanyaannya, kalau sudah begini jadinya, bagaimana Anda menunjukkan kalau ini asli? Bang, ini kesalahan konsep pemikiran. Dengar, maksud daripada revisi ini bahwa tentang Allah Bapa, Firman, dan Roh yang di surga itu, manuskrip Yunani, bahkan naskah-naskah yang lainnya, tidak ada mencatat atau mendata bahwa yang tentang di sorga itu begitu posisi atau keadaan. Tetapi yang di sorga itu ada ketiga-tiganya. Tetapi para filsuf, para Yunani, para murid-murid bahkan yang lainnya, mereka itu tidak ada data untuk mencatati atau membongkar sesuatu yang di sorga. Itu maksudnya. Jadi Terus itulah dapat ilmu dari mana? Dengar dulu. Itu mengapa disisipkan di dalam sorga ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetapi yang memberi kesaksian tentang di sorga itu untuk menuliskan keberadaan mereka di sana itu bagaimana soal kesaksian itu, mereka tidak ada data. Itu maksudnya. Inilah kesalahan Nah, pemikiran. kalau tidak ada data, terus dapat ilmu dari mana? Maksudnya? Kalau datanya tidak pernah ada, lalu dapat ilmunya dari mana? Ini dapat ilmu dari mana ini? Dapat ilmunya Ada itu 3 yang memberi dengar. kesaksian di Iya. sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Kalau tidak ada data, lalu ini dapat ilmu dari mana? Dapatnya itu dengar. Yohanes 1 ayat 1. Firman, benar saya baca. Bagaimana? Coba. Abang mau data? Saya baca. Baca silakan. Itu kan firman. Pertama ada firman ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada 2 sudah. Firman itu pada mulanya ada firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Sedangkan Bapa itu adalah penyebutan gelar daripada kami, yaitu Allah Bapa. Kemudian siapa itu Roh Kudus? Roh Allah itu sendiri. Bahwa Roh Kudus itu yang Nggak akan ada di situ, nggak ada. Salah satu Anda menjadi jangan kesaksian. berbohong. Anda jangan Loh, kok berbohong. Di mana berbohong? di Yohanes 1 nomor 1 ada Roh Kudus? saya bilang Saya tanya, dalam di Yohanes 1 nomor 1 ada Roh Kudus tidak? Oke. Bang, sebentar. Dalam Di Yohanes nomor 1 nomor 1 itu ada Roh tidak Kudus. ada. Saudara, santai dulu. Tidak ada. Lalu kenapa Anda masukkan ke Yohanes 1 nomor 1? Kenapa Anda bohong? Kita buka Saya Yohanes 1. bilang ada Kita lihat, kita cek. Firman dan Roh Yohanes Kudus. 1, kita cek. Dalam Yohanes 1 nomor 1. Dalam Sebentar. Allah Kita Bapa. cek. Kita cek. Kok langsung takut Kita cek. kau? Ini Yohanes 1 nomor 1 kan? Betul? Lah, saya belum selesai menjelaskan. Sebentar, Saya kita bilang cek. di Yohanes 1 itu ada firman dan Allah, ada Allah. 2. Ada berapa di sini? Sedangkan dalam ayat yang Ada. lainnya ada roh. Di mana? Biar Di saya mana? baca Di mana? ayat yang Di lain mana? tentang roh. Yang jadi satunya Kejadian di mana? 1 ayat Ini 3. di sini dulu. Kejadian Di sini 1 ada 2. ini dulu, ini satu dulu, ini dulu. Di mana ini ada roh? Itu 2. Ada 2 di situ. Ini 2. Jadi nggak ada 3. Oke, sekarang 2-nya Nomor begini. 3-nya di kejadian. Pak, dengar. Oke, baik. Kita baca Tiganya satu. kejadian. Iya, Anda kan ingin merangkum semuanya kan? Itu yang dilakukan kan? Kita bahas satu. Pada mulanya adalah firman. Firman, gini, mana ya? Ntar. Ini enggak. Cabut dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Ada berapa Allah di situ? Itu Saya ulang. Bang, salah. Teksnya ada di sini. Dengar. Anda baca, kalau saya salah Anda bisa koreksi. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Di Ada dalam, berapa Allah di situ? Oke lah, aku ikuti Firman lah, itu Bang, adalah ya. Allah. Oke, 2 natur. Saya ulang. Saya ulang. dua natur. Pada mulanya adalah firman. Betul nggak? Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ada berapa Allah di situ? 2 natur. Saya nanya itu, Bang. Saya ulang. Jangan sampai saya hancurin TV ini. Pertanyaanmu salah. Pada mulanya
pertanyaannya salah lagi. Saya tanya ada berapa Allah di situ. Pada mulanya lihat deh. Pada mulanya ada Bang, firman. Firman jangan- bersama-sama dengan jangan Allah. Ada emosi, berapa Allah di situ? Bang. La haula wala quwata Ada illa billah. binatur, ada firman. Pada mulanya Enggak, adalah Bang Tan. firman. Yang Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Anda mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tunggu sebentar. Oh, sudah. Jangan macam-macam. Saya kick kamu nanti. Sudah. Alhamdulillah. Saya tanya kamu. Ya. Cak. Ya. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Maria, anak manusia, bukan Tuhan. Yesus itu anak manusia, Maria, bukan Tuhan hari Tuhan. Sabat, apalagi hari Jumat, Rabu, Kamis, Senin, Selasa. Ya, bukan Tuhan lah Yesus manusia. itu anak Maria, bukan Tuhan. Kau yang mengatakan itu ya. Bukan saya yang mengatakan, Yesus yang mengatakan. Yesus berulang-ulang kali mengatakan dirinya Son of Man, Son of Man, anak Maria, anak Maria. Kau ini nuduh saya nggak. Mulutmu yang Tapi mengatakan bukan itu. saya yang ngomong, Yesus yang ngomong. Loh, Yesus yang ngomong dia anak manusia, bukan aku. Mengatakan itu. Mulutmu baru menyatakan Iya, itu. Yesus yang ngomong. Siapa? Mulutmu Di baru mana Yesus menyatakan mengatakan itu. dirinya adalah Mulutmu baru Bang, menyatakan itu. sebentar. Dengar. Saya kau mengutip. akui. Tidak Saya- kau akui, kutanya kau. Kau Saya- akui nggak itu? Kau Saya akui nggak mengutip itu? Yesus salah? Saya mengutip Pada Yesus. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan mulutmu yang tadi sudah menyatakan bahwasannya Yesus itu bukan firman. Dia bukan Bukan. Tuhan. Bukan. Hah? Bible mengajarkan Jadi Yesus itu siapa? bukan firman. Baru kau ucapkan, kau di situ. Di Saya nggak pernah kesalahan mengucapkan lu. sefirman. Ada ini. Di situ. Oke, Dapat. Anda bertanya, saya jawab. Bisa saya jawab? Tidak. Anda kan sudah bertanya. Kau Bisa saya. jangan Kok gimana? kemana-mana. Anda bertanya, aku Kita nggak bisa selesaikan jawab. dulu itu. Aneh sekali. Kita Kan Anda selesaikan bertanya, saya dulu. jawab. Jangan kau merasa aneh. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah. Merasa aneh sama Pertanyaannya dirimu adalah. sendiri. Ya apa pertanyaannya apa? Apa? Pertanyaannya adalah apa? Kau tahu Yesus itu siapa? Yesus anak manusia, dari tadi sudah saya jawab, bukan Tuhan. Yesus Kata anak Yesus manusia. di dalam hati kamu, kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu ilahi, kata Yesus itu jahat. Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, enyah, kau jahat. Hari ini aku terus terang kepada kalian, enyahlah dari hadapanku, aku tak kenal kalian, dikasih label. Pantatnya jahat. jangan kesana kemari dulu. Matius Kau 7:22 jangan nomor kesana kemari 23. dulu. Kita selesaikan Astagfirullahalazim, la Kita haula wala selesaikan quwata illa billah. dulu tadi. Kita selesaikan dulu. Kau Anda tahu setuju nggak Yesus itu anak apa? manusia? Anak Kau manusia, tahu nggak la Yesus haula itu wala siapa? quwata illa billah. Anak manusia Dia bukan firman Tuhan. yang menjadi manusia. Dia firman yang menjadi manusia. Kau Yesus percaya tak pernah nggak mengajarkan firman itu tuh ajaran menjadi gereja. manusia? Nggak percaya itu ajaran Kau gereja. Percaya nggak firman Nggak itu bisa percaya. jadi manusia? Bukan, Nggak percaya kau? bukan, itu bukan ajaran. Enggak, itu Kau bukan nggak ajaran percaya kalau Bible, firman bukan itu ajaran menjadi Yesus, itu manusia? ajaran gereja. Nggak percaya. Kau nggak percaya firman tidak menjadi manusia? Kau firman menjadi manusia itu kau tidak percaya? Nggak percaya, itu ajaran pagan. Kau nggak percaya? Bukan ajaran Yesus. Itu bukan ajaran Yesus, Bang, bukan ajaran Bible. Bible mengatakan Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia. Tanya kau percaya percaya. nggak firman itu Nggak. bisa menjadi Nggak. manusia? Enggak percaya? percaya. Enggak. Buka Kejadian 1 ayat 1. Bukalah sendiri. Berani Yeay. kau, berarti kau nggak berani, pengecut kau. Kau berani buka Bible? Pengecut, Kau berani buka Bible? pengecut kau. Pada Pengecut. mulanya adalah firman. Saya mau Dari turunkan, situ- cuma dia baca Bible dia nggak jadi. Turunkan juga. Kenapa deh? Teman-teman sekalian, Kenapa? saya nggak tahu, bukan saya yang nurunin. Gini teman-teman sekalian, Yesus gini, Yesus ini bukan Tuhan dan dia tidak pernah menjadi Tuhan. Bahkan ketika dibuka Bible, Yesus tak pernah teridentifikasi mengajarkan dirinya Tuhan, menarasikan dirinya Tuhan, memberikan pengajaran baik eksplisit atau implisit kalau dia ini Tuhan. Bukan alih-alih memberikan dalil Yesus Tuhan, malah Bible pasang badan untuk menghajar orang-orang yang mengatakan Yesus ini Tuhan dengan membantah.
Kita lihat perspektif Bible. Yang jadi dalil teman-teman itu Yohanes pasal 1 nomor 1 sampai dengan nomor 14. Oke, satu itu. Tapi kalau Anda buka dari kekristenan, buka N.A.S.B.N.A.S.B, New American Standard Bible. Apa kata orang Kristen? Bahwa itu adalah Hellenistic philosophy. Itu copy paste dari filosofi pagan, himne Platonis. Tapi bagaimana sebetulnya yang diajarkan oleh Bible? 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan itu satu. Tuhan satu. Dan satu pula perantara antara Tuhan dan hambanya. Yes, teksnya mengatakan begini. Anthropos Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Yesus 100% manusia, 0% Tuhan. Tuhan 100% Tuhan, 0% manusia. Yesus manusia, defaultnya Yesus manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tak pernah berubah, tetap sama dalam paralelnya dari dahulu kala, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi dari sisi Yesus tidak berubah-ubah. Kalian dibohongi oleh gereja, Kita bahas yang teman-teman. tadi lah, Bang. Udah ya. Sebentar, satu-satu dulu. Jadi berdasarkan ajaran Bible bahwa Yesus itu bukan firman menjadi manusia. Itu hanyalah ketidakadaan dalil Yesus ini Tuhan, lalu diambillah, dicomotlah himne Platonis. Sebenarnya bukan ke Yesus juga. Baca nomor 13-nya, banyak orang yang jadi daging. Begitu, silakan Bang. Masya Allah, senang sekali saya kalau sudah membongkar kekristenan itu kayak bulu kuduk saya Iya. menari-nari gitu. Jadi gini Bang, setelah saya sampaikan tadi, dua natur itu terdapat di Kejadian 1, Yohanes 1 ayat 1, kemudian di Kejadian 1 ayat 2 saya baca, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita meliputi samudra raya dan roh Allah. Nah itu ada kata roh Allah Bang. Jadi kita sudah Siapa yang dapatkan di melihat situ itu? ada roh. Roh Allah Siapa apa? yang melihat? Ngapain roh Allah di situ? Ngapain roh Allah di situ? Ya melayang-layang. Di mana? Meliputi menjaga Di mana? ciptaan itu. Nggak ada di situ. Kejadian Melayang-layang di atas permukaan air. Kalau yang melayang di atas permukaan itu bukan roh, itu angin. Anda nggak pernah naik Iya. ke kapal laut ya? Roh itu, Kalau karena roh itu kan angin Kristus. itu. Angin. Iya, roh itu Terus. angin. Iya, berarti Iya. bukan roh, angin. Iya. Angin yang roh itu Anda kan coba Anda naik kapal laut. Hey. Sekali-kali Anda naik Emang roh- menyusuri laut. Anda lihat Emang roh terlihat. jadi kalau sebentar. Kalau Anda naik kapal laut lalu ada yang menyapu bulu kuduk Anda, rambut Anda itu roh atau angin? Lah, bedakanlah Lah. roh sama angin. Lah kau yang menyamakan tadi. Makanya saya Jadi bilang rohmu yang Bang, melayang-layang roh di atas abang permukaan laut. Roh kancan angin. Yang bukan, Roh yang angin. melayang-layang di atas permukaan laut itu angin. Kok jadi roh? Kalau kita naik Iya, kapal jadi ya, naik roh kapal. kancan angin. Sebentar. Longor. Kalau kita naik kapal, sebentar. Kalau kita, datanya begitu. Kalau kita naik kapal, kita ada di laut. Woi, aku disambar roh. Enak aja, nggak bisa. Lalu roh Angin. Tuhan angin. Nah aja. Roh kancan Satu. angin. Yang Eh, kedua, ini tuh bahas kita buka Tuhan, datanya. bukan- Kita pakai bukan data. bahas Kita pakai data. meteorologi. Sebentar, kita pakai data. Sebentar, lari-lari kita kalau pakai nggak data. Ya kan kita pakai data. Separia. Sebentar dulu. Tanah. Jangan lari-lari. Ya ini kan saya buka datanya. Santai dulu. Tanah. Tunggal Ini saja bagaimana? dulu. Kenapa saya ingin sekali membuka data? Karena disitulah rasa Karena Kang Chan udah bulu terpojok. kuduk saya beri ketika membongkar kekristenan. Kita buka dulu Sefaria, Bro, Genesis. baca Wahyu ayat Sebentar 13 saya bro, baca untuk kamu, bro. Satu-satu Genesis satu dulu. Kau mau lari? Nggak bisa lari. Kau di sini Baca Wahyu masuk penjara ayat 13 kebenaran. itu untuk Kau kamu tak bisa itu, kemana-mana. Antikristus. Sudah di lock semuanya, digembok. Penyembah naga. Gagalnya Kang Chan udah Penyembah terpojok. Nomor Dajjal. Kang Chan satu. mau lari. Bentar. Tadi Kang Chan tanya mana Eh. 3 pribadi, sudah saya jawab. Nah, dengar. Kok Kang Chan lari-lari? Itu ada di Bentar. Wahyu tuh, pasal ayat 13. Iya. Nah, Itu. coba baca. Penyembah Dajjal, penyembah Ini Dajjal. Genesis sebentar dulu. Bang. Antikristus. Sebentar, Bang, sebentar dulu. Kalau nggak tertib turun dia. Nah, lihat. And win. Win itu apa artinya? Ya baca lah. Win, Bang. angin dari Tuhan sweeping over the water. Jadi angin. Abang makanya kali-kali naik kapal laut supaya tahu kalau abang naik kapal laut, abang berdiri kayak Titanic kan, wush, begitu kan, diterpa. Abang, roh menerpaku kan enggak, angin menerpaku.
Kalian ngarang teman-teman sekalian. Nah, inilah kan gini. Bisa. Apa yang saya bongkar? Gereja membohongi kalian lagi. Ternyata Terserah. yang roh melayang-layang dan sepuluh itu bukan roh, itu angin. Terserah. Lo terserah mandatnya begitu. Yang Sekarang penting, tiga pribadi sudah dapat, dengar. ya. Sekarang nggak ada 3 pribadi. Lah, firman Allah Oke, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? satu. Oke, di antara 3 pribadi ini, yang mana yang jadi Tuhan Anda? Ya ketiga-tiganya. Tiga-tiganya terdengar satu atau terdengar 3? Apa? Coba ulangi. Tiga-tiganya terdengar satu, terdengar 3. Bagaimana terdengar satu, terdengar tiga? Dengar, Ini nggak? soal. Saya ucapkan. Dengar, tiga-tiganya terdengar satu, terdengar 3. Terdengar satu dalam tiga. Kita tadi belum selesai. Kenapa kau turunkan aku? Dasar kau. Inilah Kristen. Ya Ya, kau tidak tertib. Kita tadi belum selesai. Kenapa kau turunkan aku? Jangan. Karena kau tidak tertib. Iya. Kau bertanya. Dengar. Diskusi begini. Kau bertanya, aku jawab. Aku bertanya, kau jawab. Kan begitu santai. Layaknya manusia biasa. Sebentar. Iya, sebentar. Anda lihat ke taman-taman. Sebentar. Anda lihat ke taman-taman orang manusia. Sebentar. Iya, sebentar. Saya arahkan dulu. Anda lihat ke taman-taman, orang berdiskusi, di tetangga dan lain manusia berdiskusi. Anda jangan lihat guguk yang sedang diskusi. Au. Kalian terlalu banyak makan guguk. Makanya diskusinya begitu. Semua ini menyalak, satu-satu. Biasakan diskusi seperti manusia normal. Makan guguk, makan apa aja kami boleh. Makan babi, makan apa aja boleh. Kami sudah merdeka. Ini bohongnya aja, Bang Chan ini. Mantap. Tidak sama dengan Yesus. Yesus itu segala dilarang. Yesus mengikuti perintah Tuhan. Galatia pasal 4 nomor 4. Yesus Kristus Tuhanmu, takluk, tunduk, patuh kepada hukum Taurat. Kalau bebas, kalau Yesus enggak. Aku sama dengan Yesus, kau beda dengan Yesus. Yang bebas itu iblis. Bang Chan. Yang bebas Saya itu seneng loh kalau sudah mengekspos kekristenan itu, aduh luar biasa. Ya, saya Perasaanku juga senang Bang Chan. Karena Bang Chan kayak diberi. Kau mengikuti. Jadi pemahaman Bang Chan itu. Ya enggak lah, hukum Taurat itu buat Nabi Musa. Aku ikuti Quran, enak aja. Jadi apa nggak percaya Taurat? Jelas kau. Aduh. Abang nggak percaya Taurat? Lo jelas kok Quran, kau nggak tahu Quran. Abang nggak percaya Taurat? Nggak beres berarti pikiranmu. Sok-sok Bang Chan nggak hebat percaya kau Taurat. mengikuti hukum Bukan Taurat. pertanyaan, bukan percaya. Pertanyaan mengikuti Taurat tidaklah, kita mengikuti Quran. Iya, Qul in kuntum percaya nggak? tuhibbuna Percaya Allah nggak? fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Jadi Percaya Quran. iya, percaya nggak Taurat? Apa? Percaya nggak Taurat? Abang percaya nggak Oh, saya Taurat? percaya Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ah. Tubdunaha ada yang ditampakkan, Puji waktu Tuhan. funa kasiran dan Puji banyak Tuhan. yang ditutup-tutup. Anda percaya Ya, Taurat nggak? syukur. Percaya, Anda percaya saya Taurat percaya nggak? Injil, Taurat, Zabur. Oke. Seriusan? Iya, Anda percaya nggak kalau Taurat sudah dibuat dipalsukan dan bohong? mana ada tamu? Ada Bible nggak? Jangan abang Ada Bible nggak? klaim-klaim. Ada Bible nggak? Ada Bible nggak? Ada. Oke, buka ya supaya langsung Anda yang bicara. Buka Yeremia pasal 8 nomor 8. Yeremia pasal 8. Nomor 8. Teman-teman, diskusi kita ini sebetulnya diskusi yang sangat dasar sekali. Yang mungkin Uni Rifa atau Bang Nandar ini yang begini ya. Tapi teman-teman Kristen sepertinya kerepotan. Bukan, Uni Rifa sama Nandar itu nyimak, mencatat pelajaran si Uni Rifa sama Nandar. Yang makanya begini mah diam. buat mereka itu di bawah Itu dasar. kecil, Tapi tahu. kalian merasa Mereka kelabakan itu begini saja. Yeremia pasal 8 nomor 8. Saya baca. Yang keras. Bagaimana kamu dapat berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena ahli kitab yang penuh dusta sudah membuatnya menjadi dusta. Anda percaya nggak? Bagaimana Iya. kami bisa berkata bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya Iya. pena ahli kitab ahli dusta telah membuatnya menjadi dusta. Anda percaya Taurat menjadi dusta? Karena ada nabi-nabi palsu yang Saya melencengkan tidak tanya Taurat. itu. Yang saya tanya, Itulah Anda, dia. Anda Jadi percaya Taurat tersiarnya- menjadi dusta? Tersiarnya Bang, bukan Taurat yang palsu-palsu itu yang diselewengkan. Abang kalau mau Nggak memahami ada. yang palsu Bang. itu buka otak yang lebar-lebar supaya paham maksud teks. Langsung translate, Jangan langsung Bang, pertanyaan bukan itu. memahami Bible. Pertanyaannya bukan itu. Yeremia 8 nomor 8. Sesungguhnya pena-pena palsu, pena-pena dusta telah membuatnya menjadi dusta. Anda percaya Yeremia 8 nomor 8? Percaya bahwa ada pena-pena Oke, palsu. yang mana Taurat yang palsu? Ya, saya tidak tahu, yang penting ada dipalsukan dulu. Hehehe.
Menurut Lah, abang ada Injil palsu? Berarti Taurat, Enggak. Taurat, yes, Menurut abang ada betul. Injil palsu? Ada, Kenapa? Kenapa? ada. Mau tahu? Kenapa? Mau tahu? Mau tahu? Kenapa ya? Mau tahu kenapa? tidak? Oke, buka, Iya, iya, buka sekarang kenapa? masih dalam Bible. Markus 1 nomor 14. Coba buka. Kau lompat-lompat aja. Buka kau. dulu. Markus. Loh, Anda yang mengajak malahan kepada Injil. Buka Markus 1:14. Markus berapa? 1:14. Oke, abang baca lah. Teman-teman biar abang Kristen juga ini bertobat. enggak, Anda baca. Kalau saya tidak percaya kalian baca. Mumpung Anda Abang buka tuh Bible. juga Teman-teman tidak Kristen berani ini baca. sangat kelabakan ya di kasih bab yang paling mendasar. Markus pasal 1 nomor 14. Sobat. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, memberitakan Injil Yohanes bukan di situ. Memberitakan Injil Yohanes bukan di situ. Injil Allah? Memberitakan Injil Markus di situ atau bukan? Maksudnya apa Injil Markus, Injil Yohanes? Di situ memberitakan Injil Allah atau memberitakan Injil Markus? Yohanes memberitakan Injil Allah. Yesus yang memberitakan. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea. Yohanes. Ulang lagi datanya. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, jadi Yesus yang memberitakan Injil Allah. Oke, baik. Pertanyaan saya, di situ disebutkan memberitakan Injil Allah ataukah Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Markus menulis Yesus memberitakan Injil, bukan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus memberitakan Injil Allah atau Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Ya, Injil Ini kau jangan menyala-nyalakan orang kau ya. Iya, dia ini framing. Loh, kok framing? Saya tanya di Injil situ. itu. Tunggu, Injil itu siapa yang menyuratkan Injil? Kau jangan sosokan kau. Yesus, Nggak paham barusan dia. dibaca. Yesus memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, di situ Yesus memberitakan Injil Allah atau Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes? Yang menyuratkan Yesus. Injil itu siapa yang saya tanya, bodoh? Nah, kan diem, macet, mencret. Siapa yang Yang menjawab, menyuratkan saya atau Bang? Injil, Apa? Injil Mencret. Loh, Anda sedang ditanya, bot. Lah, Kasar lah. kitab Injil itu. Ya kalian, saya bilang apa? Kalian yang jangan seperti menyuratkan anjing kitab menyalak Injil itu semua. Siapa? Nah, saya tidak akan menurunkan, Yang saya menuliskan naikkan kitab lagi Kristen Injil siapa? supaya rame. Siapa lagi yang menyalak di antara kalian? Parameter Dengar. bilang memang Sesudah kalian Yohanes ditangkap, dengar. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, yang diberitakan Yesus itu Injil Allah, atau Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Jawab. Injil dari 1, 2, Allah. 3. Mau saya naikkan lagi Kristen? Kalau Injil Allah ini Injil asli atau Injil palsu? Ya Injil asli lah. Injil asli. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes, Lukas, Markus, Matius? Injil Markus, Yohanes, Lukas yang menceritakan Injil dari Yesus. Saya tidak tanya Mereka itu. Yang saya tanya, memberitakan apakah itu. Yesus memberitakan apakah Yesus memberitakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Mereka menceritakan Injil dari Yesus. Mereka memberitakan. Saya tidak Injil tanya yang itu. dinyatakan Ayo, Yesus. Edward ngomong supaya Yesus seperti itu adalah kandang pembawa kuku. Mereka kebenaran. Apakah memberitakan Yesus, Injil dari Yesus. dengar. Apakah Yesus memberitakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Mereka yang Yesus tidak menceritakan Injil dari memberitakan Yesus. mereka itu Tidak manusia, memberitakan. Mereka yang Berarti Markus, Matius, Lukas, Dan Yohanes Injil Matius, Markus, palsu. Lukas, dan Yohanes. Bukan Injil. Mereka yang menyuratkan. Dia mulai. Kasihilah musuhmu. Kalau kau sudah terdesak mulai. Kang Chan, Saya kalau Bang Chan nggak bisa. Kelar ya, jelas ya. Ada Injil palsu. Dia bukan Injil tapi disebutkan Injil. Siapa itu? Apa itu? Markus, Mereka itu Matius, Lukas, menceritakan Yohanes. Injil dari Yesus. Diakui oleh Begini, diakui oleh sebelum saudara Yesus hidup, Eldonisitorus. Injil mereka itu belum tertulis. Tapi setelah Yesus mati, barulah mereka menuliskan kisah Kasihan dari sekali. pelayanan Ya. Yesus Kristus di sebelah Dia ini Injil. error. Tuh, Bang Chan. Otaknya Siapa yang error. error? Ini. Siapa yang Kang error? Chan. Otaknya error ini. Tolong dibawa Kang ke rumah Chan, sakit dulu,
Gitu kan, Saudara, Chan. Jadi saya Bukan. tanya Markus Memang- 1:14, Yesus memang- memberitakan memang Injil sakit siapa? Memang dia ini kan. inilah yang dinyatakan. Jangan La haula wala quwata Ini illa namanya billah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah orang yang mengubah Alkitab bi aidihim dengan tangan-tangan mereka. Yeremia 8:8. Dengan tangan-tangan mereka. Injil Markus, Matius, Lukas, padahal bukan Injil. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini dari Allah. Saudara, tipuanmu sudah terekspos oleh Allah 16 abad, 14, 15 abad yang lalu. Tipuan murahan kalian ini sudah terekspos oleh Quran 14 abad yang lalu. Muka iblis, muka iblis. Kan itu Injil itu memang benar. Muka iblis. Kau Muka yang iblis itu yang menyatakan diberi segala Muka iblis, kuasa di langit dan di bumi. Kau muka iblis. Matius 28. Kau muka iblis. Kau lah penyesat. Kenapa Bapakmu kalian adalah nih? iblis. Kau cantik. Tahu dari Bapakmu mana? adalah iblis. Tahu dari mana Bapak saya Bapakmu iblis? adalah iblis. Tahu dari mana? Bapakmu adalah iblis. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Bapakmu adalah iblis. Tahu dari Kau mana? adalah bapak segala pendusta. Ya, Banyak yang terpilih. bapakmu Banyak Saya adalah bacakan Bible. Bayangkan, Bapakmu saya baca adalah Bible, saya iblis. disebut Tidak pendusta. terpilih karena kau memang tidak terpilih. Oke, silakan kalian bertanya. Kau palsu. Saya sudah kau cukup palsu. bertanya dan saya sudah Oh, cukup puas bapakmu mengekspos adalah iblis. Apa yang mau kekristenan. tanyakan sama itulah anu? model-model iblis. Apa yang mau kutanyakan? Kau Kristen mencuri Islam firman kau. dan yang mutar balik. Apa yang saya putar balik? Itulah iblis. Apa yang saya putar balik? Mencuri firman Pak dan Edward, memutar Anda balik. hanya mengklaim. Hai, Turun. tidak. Ya tidak, gimana, saya moderator kok. Tidak, kau jadi moderator. Kau minta ke Bang Nandar dulu jadi moderator. Kalau dikasih, baru bisa nurunin saya. Teman-teman sekalian, Pak Prinsip, Pak Edonis, dengar dulu, santai dulu, santai, sebentar, santai dulu. Saya ini moderator, saya ini moderator, saya ini bisa menurunkan kalian dengan 1 detik. Tapi dengar teman-teman, dengar. Iya siap. Saya masih mempersilahkan kalian berbicara. Kalau kalian ada yang ditanyakan terkait Islam, silahkan. Kami ini Muslim menjawab seluruh kegelisahan jemaat Kristen. Karena Kristen di gerejanya bisa ditanya. Nunggu Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Jumat, Udah, Kamis, Jumat, Sabtu, boleh saya Ahad, tanya. Minggu. Datang hari Boleh Minggu, saya tanya? pendetanya ngoceh. Habis ngoceh apa pendeta mau tanya? Nggak ada, gonjreng. Boleh saya tanya? Makanya kalian boleh tanya. Boleh. Pak Eldo nih temanmu mau nanya. Palsu. Pak Eldo nih temanmu nanya, bisa hargai tidak? Bisa hargai tidak? Tanya. Malam. Ini, Bang Chan, Malam. saya mau bertanya. Silahkan. Abang jelaskan bukti Tuhan Abang itu ada. Coba jelaskan. Masya Allah, penjelasan bagus. Buktikan kalau Allah itu ada. Boleh ya, cuman boleh saya minta waktu, mungkin ini text time, Berdasarkan tapi saya data coba dong, ya? untuk ya berdasarkan data. Berdasarkan Mungkin data, ini ya? tapi iya. Tapi mungkin saya coba untuk sesingkat mungkin, tapi sepertinya perlu waktu. Bentar saya cas dulu. 5 menit Bang Chan, 5 menit nggak apa-apa. Kayaknya kurang deh, siap. Oke. Oke, seberapa mampu lah. Quran ya siap. Quran mengatakan begini, Allah mengatakan begini. Nanti detail-detail ayatnya saya tunjukkan di ujung supaya tidak terpotong. Oke. Quran mengatakan begini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaringnya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan fi khalqis samawati wal ard, memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Metodologinya adalah bahwa bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan memikirkan ciptaannya. Dan ini senada dengan yang diajarkan oleh Yang Mulia. Pak Eloni, kau mengganggu. Yang Mulia Yesus Kristus. Kata Yesus, dengan melihat aku, engkau akan melihat Bapa. Mengetahui Tunggu. aku, mengenal. Sebentar Abang- dulu, kau nggak boleh begitu. menyingkirkan Sebentar, saya Yesus. kasih data. Jangan Santai kau dulu. Yesus. Santai dulu. Dan ada kita Yesus. Santai dulu. Saya sedang Kok ada menjawab. Yesus? Hak saya menjawab. Ini waktu saya. Santai dulu. Ya ini Kenapa dia konsepnya sama. Gimana? Iya, ini konsepnya sama. Dengar dulu. Saya kan Anda tanya saya, Chan, gimana cara mengenal Tuhan? Saya pakai metodologi saya dong. Santai dulu. Ini metode saya.
Saya mendengarkan Iya, di Quran. mana? Saya Di mana Sebentar. datanya? Di mana Saya datanya? santai dulu. Iya, Di apa? makanya saya bilang datanya saya tunjukkan di ujung. Dia habis baru La haul. dia habis dulu. Iya Biar betul. Terima kasih Pak Geri. Anda ini baik. Dengar dulu. Kata Yesus, mengenal aku, mengenal Bapakku. Mengenal aku yang adalah ciptaannya, maka mengenal Tuhan yang penciptanya. Jadi cara mengenal Tuhan itu adalah mengenal ciptaannya. Satu, metodologi. Maka kita pikirkan kan? Satu. Itu metodenya. Lalu aku mulai mikir kan? Saya mulai mikir. Saya ada di rumah. Saya di rumah, terus di rumah tiba-tiba pagi-pagi sendirian, tiba-tiba pagi hari di dapur ujuk-ujuk ada, dengar dulu, ujuk-ujuk ada nasi goreng sudah enak, terkapar kopi, air semua sudah terkawal dengan rapi. Nah, kan pasti saya berpikir, rasional saya mengatakan, oh ini ada seseorang yang berkehendak untuk mengatur itu semua. Kan saya tidak sedang berpikir telur membelah dirinya sendiri, masuk ke dalam wajan, lalu dia keluar, naik ke meja, kan nggak begitu. Hanya orang gila yang berpikir begitu kan. Nah, dapurnya saya perluas. Oh, dapur yang begitu, ada yang menyiapkan semua secara teratur, berarti ada yang berkehendak untuk menyiapkan semua itu. Ini dapur angkasa. Matahari berputar mengelilingi dengan teratur. Hidung kita ada di sini, tidak ada di belakang pantat. Semuanya ada yang atur. Dengan logika yang sama, rasional yang sama, berarti kita mengetahui bahwa ada Tuhan. Nah, kita sudah selesai. Karena Anda Kristen, saya Muslim, kita orang-orang yang percaya ada Tuhan. Itu dalil bahwa semua yang teratur di dunia ini menunjukkan adanya Tuhan, the Almighty One. Oke, satu. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah Tuhan yang benar? Dengar dulu. Siapa Tuhan yang benar? Dengar dulu. Saya punya 3 proposal. Itu kan saya bertahap. Saya ini orangnya tertib. Ada 3 proposal. Siapakah Tuhan yang benar? Kita sudah tahu yakin bahwa Tuhan itu ada. Lalu di depan saya ada 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Uniripa Islam. Oke? Yang pertama saya tanya Yahudi, Yahudi, siapa Tuhanmu? Yahudi bilang, siapa Tuhan, nama Tuhan siapa? Loh, kenapa begitu? Dia punya sistem Yahudi itu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyebutkan nama Tuhannya. Paling Elohim, Adonai, Hashem, sang nama, begitu. Kita hargai mereka. Mereka punya sistem teologis mereka yang tidak boleh menyebutkan nama Tuhan. Udah nggak jelas ke proposalmu. Nah, saya langsung ke Kristen. Kristen, siapa nama Tuhan? Yahweh, nggak bisa. Kata, kalau nggak bisa, Yahweh kata Berita Wahyu abad-abad 16, pendirinya ada penemunya legenda Dabrus. Nggak bisa. Orang Ibrani tidak pernah menyebutkan Yahweh, Yesus tidak pernah menyebutkan Yahweh. Bapak jawatan, bukan nama, nggak bisa. Yesus nggak bisa. Yesus mati Tuhan mati. Ini kalau salib makan ikan goreng. Masa makan ikan goreng? Sebentar dulu. Anda tadi kasih eliminasi, saya hitung baru 2 menit setengah. Nah, itu sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya tanya Kristen nggak bisa. Tak. Lalu saya cari dari Matius sampai Wahyu, saya cari kan, karena Kristen sama dengan dia, PR kita berdua. Ayo, ini Matius sampai Wahyu. Kita cari nama Tuhan. Ternyata dari Matius sampai Wahyu tak pernah ada nama Tuhan sekalipun. Kau dasar, saya tendang, dasar kau kalian ini penipu. Udah, saya datang, Bang Unirifa, Anda Islam, siapa nama Tuhan? Allah. Yang benar Allah nama Tuhan. Ada nggak datanya? Ada. Di mana? Bahkan di halaman pertama, Kang Chan. Apa datanya? Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta. Oh iya benar. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu metode deduktif. Tahu Sherlock Holmes, kalau ada 10 opsi, 9 opsi salah, maka yang pertama itu bisa jadi benar. Ini lebih dari Sherlock Holmes. 9 sudah salah, yang 1 bisa menunjukkan benar. Maka kita bisa melihat bahwa Tuhan yang mengatur seluruh ini, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya Nabi Musa. Ada lagi? Oke, Kalau ada pertanyaan Saya boleh bertanya? Tunggu sebentar, saudara. Saya boleh bertanya? Oh, kalian bersaudara? Saya kira kalian bertengkar tadi. Kamu Tapi Kristen kan nggak ada saudara ya? Saya bisa bicara atau tidak? Kalau tidak, ya saya turun. Selesai. Boleh, Bang Abang boleh perbesarkan bicara, silakan. Begini, kamu tadi bicara panjang lebar. Saya tidak mau bicara panjang lebar. Awas kalau panjang, awas kalau lebar. Tidak, saya hanya bertanya kepadamu hanya satu. Saya Kristen. Apa ayat yang bisa menguatkan dalam keimananmu untuk bisa dipercaya? Tolong sebutkan. Tanpa bisa diklaim ya. Di mana yang tersurat? Tanya kau. Ya. Ayo.
Bisa nggak? Sorry, jawab? terputus. Sorry, terputus. Diulang Bang. Ayat apa tadi? Ayat apa? Terputus tadi. Diulang Saya dulu. Kristen. Mm-mm, Saya udah tahu. Kristen. Udah tahu, makanya kau ngamuk-ngamuk. Saya udah tahu dari ngamuk-ngamuk aja ngamuk Kristen. Terus apa pertanyaannya? Apa Saya ingin pertanyaannya? mengetahui, ingin belajar dari kitabmu. Mm-mm. Di mana ayat yang bisa menguatkan dalam imanmu? Tanpa bisa saya klaim. Tolong tunjukkan. Tanpa bisa Anda klaim. Ngapain Anda klaim? Tanpa bisa Anda bantah maksudnya. Iya, itu maksudnya. oke. Tanpa bisa saya bantah. Tunjukkan. Baik. Di dalam Quran, oke, iman ya. Saya mengimani Allah itu Tuhan. Ada Di mana? Tunjukkan suratnya. Tunjukkan ya, suratnya. sebentar Jangan dulu, bicara. sebentar. Jangan, Ya, sebentar jangan dulu. bicara hanya dalam Tunjukkan diri Bang, sendiri. tunjukkan aja Bang. Gak apa-apa Bang, tunjukkan Tunjukkan aja Bang. ayatnya. Kepala Tunjukkan Bang, ayatnya. tunjukkan. buat Bang Chan, ayo Bang buat Chan. Quran nggak Tunjukkan apa-apa. Tunjukkan aja Bang Chan. Saya Tunjukkan ayatnya. ini ayat. Ya sebentar dulu, saya tunjukkan dulu. Mana? Saya buka dulu dong datanya, sebentar dulu. Saya buka datanya. Kawan itu alih kelas katanya. Ya iya dong, kita malah satu frekuensi dong Muslim itu. Nah, ya. Nah ini ya. Di mana? Surah Mana ya? berapa? Surah berapa? Surat 112. Berarti surat berapa? 102 ya? Alih kelas itu? Oh ya 102 tuh. Belajar 102. guys. Kok ini ya? Nah nih. Nih klaim pertama ya. Surah berapa? Surah berapa? 112. Quran 112. 112. Ayat berapa? Nah, ayat 1, semuanya itu satu surat. Satu surat. Bukan satu sekop. Satu surat. Apa dinyatakan di situ? Oke, dengar. Statement pertama, Allah itu satu, esa. Bisa nggak ada bantah? Tuhan Lanjut itu, lah. Allah itu satu, Tunggu. esa. Bisa nggak ada Tunggu. bantah? Begini, Bukan tunggu, saya bantah. tanya kamu. Saya tanya Bantah. kamu. Ini tunggu, saya tanya kamu. Ini Quran ini perkataan siapa? Jangan dulu ke Pernyataan situ, siapa? kan Anda tadi menuntut Quran. Anda sudah melepaskan dari poin itu. Kan Anda sekarang masuk sudah kepada tadi Quran. sudah katakan, itu tanpa bisa diklaim. Saya Satu tanya dulu, kamu. dengar poin dulu. Allah Ini- itu esa. Anda mau bantah nggak? Bisa bantah nggak? Satu, Quran saya ini itu. pernyataan siapa? Tidak bisa bantah. Iya, ini Oke, pernyataan sekarang siapa? masuk. Pernyataan siapa? Nah, Pernyataan Allah siapa? itu tempat meminta, dengar. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Bisa Anda bantah nggak? Tuhan itu tempat Di meminta mana segala dikatakan? sesuatu. Tunggu, ini pernyataan Surat siapa? 112 nomor ayat 2. Bantah dulu ini. Ya. Anda minta dari Quran, berarti poin itu sudah bypass dari Anda. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Anda bisa bantah nggak? Nggak bisa. Masuk lagi nomor 3. Allah Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Anda bantah nggak? Bisa nggak Tuhan beranak? Tunggu sebentar. Ini pernyataan siapa Allah kepada siapa? tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Anda Bisa nggak tidak bantah ini? Anda nggak berani Kristen bisa? menjawab Nggak bisa pertanyaan bantah. saya. Oke. Allah Kalau Anda tidak sudah ada berani sesuatu yang menjawab dengar. pertanyaan saya, Tidak ada sesuatu yang bahwa setara kau dengan dia. tidak Bisa berani dibantah. Sama dengan kau tidak bisa kau Satu, menunjuk. tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Bisa bantah nggak? Nggak bisa. Sama saja kau tidak Turun. bisa menunjuk. Jelas. Ya, Bisa bantah saya ya? bertanya Bang. Saya bertanya Bang ya. bertanya ya. Tanya Silakan. dulu, Bang Jen. Silakan. Sebentar. Gini, dengerin kontrasnya ya. Dengar. Quran mengatakan Allah itu satu, Udah, Bang. Allah Udah, itu udah, esa. udah. Ya, sebentar. Saya kasih polishing. Saya boleh kasih kesempatan dong. Saya memoles. Santai dulu. Quran mengatakan Allah itu esa. Yesus katakan Markus 12 nomor 29 Allah itu esa. Tuhan itu esa. Ulangan Ya. 6 nomor 4 Tuhan itu esa. Oke, satu. Setara. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Kita sepakatlah itu ya, bahwa ya Bapa lepaskanlah cawan ini dari hadapanku, ya Bapa permuliakanlah anakmu. Tempat meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Al-Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat ketiga. Bilangan 23 nomor 19. Sesungguhnya Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ekivalen, oke, sepakat antara Quran dengan Bible. Yang ketiga, tidak ada satupun yang setara dengan Tuhan.
Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada setara dengan Tuhan. Oke? Tidak menganggap kesetaraannya antara anak dan bapa, tidak ada. Makanya buat konsili dulu 325 untuk setara, Yesus setara. Tetapi Filipi 2 nomor 9 tidak menganggap kesetaraannya. Oke? Dengan maka kita bisa melihat bahwa antara ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Yesus, Nabi Isa alaihissalam, dan ajaran Nabi Muhammad sebetulnya mengajarkan hal yang sama. Quran mengatakan begini, Bang. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah yang baca Al-Quran, katakanlah Kang Chan, kul. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ya ahlal kitab, ta'alau, naiklah ke Kemal Bang Landar, naiklah ke Kemal Bang Rifa lagi, Unirifa, ta'alau, kemarilah, dengar dulu, dengar. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana antara kami Quran, wa bainakum, dan antara kalian. Tuhan itu satu. La na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan suatu apapun. Yesus Tuhannya satu, Musa Tuhannya satu alaihissalam, Nabi Muhammad Tuhannya satu. Silahkan tanya Bang Jer, Bang Jer. Kalian Tuhannya 3, ya kan? Silahkan. Udah, Bang. Panjang kali ya, Bang. Saya ini kalau sudah mengekspos tuh, Tenang, berdiri. Saya juga yang senang. ini berdiri belum bisa paham. Bang Gini, Jer, Pak. silahkan. Gini Pak Hos, gini. Tadi kan Pak Hosnya nyebut-nyebut Tuhan. Bukannya di dalam kepercayaan Muslim itu tiada Tuhan selain Allah ya? Oh iya, tidak ada presiden di Indonesia selain Pak Prabowo. Tuhannya dari mana Pak? Coba diterangkan dulu. Tuhannya dari mana? Tuhan itu bukan dari mana. Tuhan itu asal segala sesuatu. Tuhan itu wal awal wal akhiru. Tuhan itu segala sesuatu. Bukan Tuhan dari mana. Baru saja host katakan bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah. Ambil Tuhannya dari Gini, mana? sebentar. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Apa yang Anda tidak mengerti dari situ? Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang tidak Iya. dimengerti dari situ? Apa? Yang tidak dimengerti apa? Tuhannya dari mana? Sebelum Bukan. Yang tidak Anda mengerti dari kalimat itu apa? kata lanjutkan gini, tiada Tuhan selain daripada Selain Allah. Oke, Iya. saya kasih gambaran begini. Iya. Tidak ada presiden Indonesia selain Pak Prabowo. Ngerti nggak? Iya. Apa maksudnya? Gini Pak, Tuhan sama Allah itu sama apa enggak? Pak Geri, dengar dulu. Tidak ada presiden Indonesia selain Pak Prabowo. Ada nggak di Indonesia presiden? Tidak ada kata sama di situ Pak. Tidak ada presiden Bukan kok Indonesia disamakan selain dengan Prabowo. presiden. Gelarnya bukan Tuhannya, gelarnya, analoginya. Presiden. Analoginya saya tidak menyamakan Tuhan dengan presiden. Ini analoginya. Dengar dulu Pak, mungkin saya apa sedikit dulu Pak, baru panjang nggak gini Pak. Nggak, Anda sedikit bodoh. Gini, saya yang bodoh atau di situ yang bodoh? Nanti dengar dulu. Sepertinya Anda sih. Coba saya tanya dulu, Anda bodoh atau tidak? Tidak ada presiden Indonesia selain Prabowo. Anda ngerti nggak? Gini Pak, kalau perumpamaan Sebentar dulu. Saya cek dulu. Tidak ada presiden Indonesia selain Prabowo. Ngerti nggak? kalau tentang perumpamaan tentang Bodoh, manusia, nggak ngerti, bodoh berarti. aku nggak Nah ngerti. sekarang Anda tanya sesuatu yang otak Anda itu bisa nyampe gitu, bisa nggak? Jangan Kita Anda tanya sesuatu yang itu nyampe. Gini, Mas, kita berbicara logika saja, Pak sudah salah Pak. Bagaimana saya bisa bicara dengan orang bodoh? Kan Anda Tuhan sudah sama- declare. Tuhan sama Allah Apakah itu- saya atau Anda yang bodoh? Ternyata Anda yang nggak bisa sama ngerti Allah- itu. Tuhan sama Allah itu sama apa enggak? Ya beda Coba. lah, Tuhan Allah itu nama. Nah Tuhan itu itu gelar. sama gobloknya di situ, gobloknya. Coba Di gini, mana gobloknya? dengar baik-baik perkataan kamu. Oh, coba saya dengerin. Coba saya dengerin. Dengar baik-baik. Tiada Apa? tiada Tuhan selain Allah. Heeh. Coba kamu apa? kamu buat pengertian yang bagus. Tiada Tuhan selain Allah daripada- itu nama, dengerin. Prabowo itu nama, Presiden Indonesia itu gelar. Allah itu nama, Tuhan itu gelar. Jadi yang punya gelar Tuhan itu bernama Allah. Yang bergelar Presiden Indonesia itu bernama Prabowo. Oke? Nah, permasalahan kenapa Anda jadi bodoh? Karena Anda dipaksa untuk mengubah diksi Allah menjadi gelar yang asalnya nama. begini Pak. Paham nggak? Gary, paham nggak? Nggak nyambung di situ, Pak. Bodoh saya bilang. Bodoh saya bilang. Kita berbicara logika saja udah salah banyak. Nggak Pak. bisa, Bang. Bagaimana mungkin saya bicara logika dengan Anda yang bodoh?
Ya, kelar. Ya, Anda saya sudah bertanya. bertanya, Anda sudah bertanya, ini sudah bertanya. Dengar Tanya dulu. Sekarang belum. bisa saya bertanya? Tanya belum, boy. Oh, mau bertanya. Oke, silahkanlah, nggak apa-apa, surplus. Belum bertanya. Udin Rider, sebentar dulu saya sapa dulu. Udin Rider Muslim atau Kristen? Muslim, Bang, Muslim. Oh, Nah, turunkan dulu Muslim, turunkan dulu. sebentar dulu, saya izin dulu. Kami ini Muslim harus izin dulu. Kami ini orang-orang yang punya Ini pasien kami, Bang. mu'minuna Turun dulu, Bang, ikhwatun. Pak Udin boleh izin di bawah dulu. Iya, turun dulu. Mereka Bang Udin. mereka mau menghajar Jangan saya proses. katanya, tapi mereka yang bonyok. Ini Boleh ya, Pak Udin, pasien ya? kami. Turun dulu Bang Udin. Ya, semangat. Iya, semangat Siap. kita. Masya Allah. Oke, Bang, Terima saya tanya, Bang. semangat. Dia menyemangati saya, bukan kamu. Kamu menyemangati. Kita. Mana sih? Silakan. Apa siapa lagi mau nanya? Saya Kang Chan. Oh, supaya Aduh, tuntas salah dulu Bang Jerry nih Bang. Belum tuntas biar ternyata. muslim yang di bawah itu biar paham juga. Enggak, dia nggak ngerti Presiden Indonesia Prabowo, nggak tahu dia. Dasar Oke, kurang saya update. tanya ya. Oke, gini Silakan. Bang Chan. Analoginya itu nggak cocok sama sekali. Bang Chan, Itu saya buktinya bertanya. analogi. Kau tahu analogi? Berarti tahu itu cocok. Silakan. Oke, saya bertanya. Kang Chan, tadi Abang Hmm. menjelaskan tentang Tuhan Abang kan. Yuk, sekarang Alhamdulillah Anda berarti bagaimana? mengerti kalau gitu. Iya, saya nyimak tadi memang. Gini Kang Chan, tentu kan Tuhan Abang kan ada gitu toh. Alhamdulillah ternyata dia ngerti penjelasan saya. Ya, pernyataan Abang Tuhan Abang ada kan. Anda membuat statement itu berarti Anda ngerti penjelasan saya. Alhamdulillah. Ya, sudahlah. Bagaimana Anda mengenal Allah Abang dari ciptaan tadi Abang bilang? Bagaimana Abang mau bisa mengenal dari ciptaan? Apakah bagaimana itu modelnya? Kan tadi saya sudah sampaikan itu. Atau saya kasih contoh lain ya, contoh supaya Ya, kasih kontras. contoh lah. Iya, saya kasih Bagaimana dari contoh. ciptaan tadi? Iya, contoh. Saya mengenal Allah itu sebagai Tuhan karena dia pencipta. Siapa yang diciptakan? Yesus. Yesus itu kan diciptakan oleh Allah. Wahyu 3 nomor 14. Yesus ternyata yang mana ada Wah. Yesus ciptakan. Wahyu pasal 3 nomor 4. Anda bukalah, saya malas buka-buka terus, ini bab yang dasar. Ambil dari Bible loh. Pakai Ya, inilah ya. Pada jemaat jemaat Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia itu adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 nomor 5. Yesus Kristus permulaan dari ciptaan Allah. Yesusmu ciptaan. Mana? Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Dilempar. Wahyu pasal 3 nomor 14. 3 ayat berapa tadi Bang Kang Chan? 14. Bentar ya, saya baca Kang Chan. Biar Kang Chan ini jangan asal ngaco ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Allah, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Mana? Kok jadi Yesus sumber? ciptakan. Teman-teman, itu original teksnya arche. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Lah, enggak, ini Tadi dulu ya, tuntaskan. Bagaimana kamu kalau lompat-lompat? Iya, itu Anda dibodohi oleh penerjemah. Itu original Udah, teksnya itu arche. jelaskan. Sebentar dulu. Kan saya mau jelaskan. Anda minta saya jelaskan, Anda motong mana sih? Itu original teksnya, kalau Anda cari nanti, itu original teksnya arche. Arche itu apa? Arche itu mula. Tahu dari mana? Dari penulis buku Wahyu, namanya Yohanes. Dari mana tahu? Tahu. Anda buka seluruh. Oh, Kang. Sebentar dulu, Kang sebentar. Chan, jangan Anda kau buka asal seluruh. comot, Kang Chan. Enggak, comot-comot Gunakan- memang begitu. Gunakan Anda ayat buka kita seluruh. Protestan. Jangan Kang Chan Bagus, menggunakan buka. Oke, kitab baik. Jehovah, Bisa buka Wahyu 1 nomor 1. kitab Wahyu Katolik. apa? Yohanes Itu 1 nomor 1. Baik, saya ikuti requestmu. Bisa buka Yohanes 1 nomor 1? Ini dulu tuntaskan. Kau bilang ada Yesus ciptakan. Iya, itu permulaan dari ciptaan Tuhan, bukan Apa yang sumber. diciptakan? Yesus. Mana Yesusnya? Mana? Wahyu, oke, buka. Itu kan saksi yang setia. Saksi yang setia, sebentar. Saksi yang setia permulaan atau dalam sana sumber ciptaan Allah. Sekarang Anda buka masih di buku itu Wahyu 1 nomor 5. Siapa saksi yang setia itu? Siapa saksi yang setia itu? Wahyu 1 nomor 5, coba buka. Kau bilang kau bilang Yesus Masuk. mana dari Saya sudah mengucapkan tadi saksi yang setia itulah Yesus Kristus. Originalnya tadi. Arche Wahyu 1 nomor 5 itu merujuk pada Yesus. Teks originalmu mana? Saya Dari baca. Yunani. Baik, kita buka. Teman-teman supaya tahu kalau Yesus ini ciptaan. Itu bukan Saya buka merujuk dulu. penciptaan. Dengar dulu.
Kita buka ya. Ini teman-teman ini dimanja sekali. Kalau sama Uniripa kalian udah dihajar. Bukan manja, Kang Chan asal comot-comot tadi Wahyu nggak ada pasal dasar. 3. Enggak ada, saya bacakan seluruh kalau bisa. Inilah kalau belajar setengah-setengah. Oh, dendam sama Uniripa, ada Iya. masalah apa? Dia sudah membongkar Tuhanmu kan? Ah, liatin. Mana teks Nah, ini originalnya? ya. Mana Dan Yesus? tuliskanlah nih. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Sebentar dulu saya sedang baca Geri. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari apa nih baca? Ciptaan Allah. Ah, dengar. Tunggu, firman Sekarang itu apa? sebentar Inilah dulu, firman. sebentar Artinya dulu. inilah Santai dulu, perintah santai. dari Allah. Si saksi Bukan yang inilah. setia. Kau artikan nggak sesuai dengan data. Saksi Siapa yang yang setia. saksi di situ? ini. Yohanes. Oke, Yohanes bagus. yang saksi di situ. Oke, Anda berpendapat Yohanes, kita buka sekarang. Mari coba. Wahyu mana? Ya sebentar. Wahyu 1, bentar dulu Kau ini 1. ngacok kali. Saya baca Bible kok. Saya baca Bible. Nah, baca siapa saksi yang setia? Baca siapa saksi yang setia? Ya Ah, salah. baca. Itu baca dong, udah gede. Baru gedein lagi. Iya, Ah, baca Yesus. siapa saksi? Yesus yang saksi Nah, setia di sekarang situ. saksi yang setia Yesus atau Yohanes? Yohanes penulis menyampaikan. Saya tanya saksi yang setia Yesus atau Yohanes? Kau bilang Bang, tadi kan soal Saksi firman. yang setia. Saksi Bang, yang saksi setia Yesus Yesus. atau Yohanes? Kita Saksi Saksi yang setia. dia Saksi yang bukan setia Yesus ciptaan Allah. Ciptaan Dasar. Allah. Mana Yesus Iya, ciptaan Allah? itu teksnya begitu. Bukan Kang Chan. Kau Yang arke. Sebentar, saya balik lagi. Yang arke. Saya balik Kau lagi. ngacok kali kau Kang Chan. Nah, kita lihat. Dia katakan itu sumber. Lihat, ini kan permulaan nih. Permulaan. Kita lihat original teksnya. Permulaan mana ya original teksnya ya? Ah, sebentar. Kita buat. Lihat. Permulaan. Saya baca Bible kucluk arche, ARCHE tuh arche. Kita lihat, apakah ini sumber atau permulaan yang benar? Kalian dibodohi oleh penerjemah, Bang. Nah, kita buka ya. Yohanes 1 nomor 1. Ini sebentar dulu. Banyak sekali suratmu ini di Yohanes, nggak jelas nih. Yohanes 1 nomor 1 ya. Nah, kita lihat. Gini host, Kita lihat. Lihat. kalau dari kami Pada mulanya, mula, bukan pada sumbernya. Enak aja sumber. Nah, kita apa pada mulanya? Ah, Jongjong. Bentar. Mana nih? Kegencet. sumber apa Arche sih? sama. Betul. Apa sumber kau prinsip? Dasar kau. Marahin Gary. Bukan begitu. Kalian ini Salah bodoh semua kau, dari tadi. La haula Salah wala kau, Bang. quwata illa. Salah kau Bang. Permasalahan kenapa? Saya baca data. Salah. Permasalahan Salah, kenapa Bang. kalian Saya mau bonyok tanya dari satu tadi? aja. Bang Jerry, kau salah. Sebentar, saya closing dulu itu. Permasalahan kenapa kalian bonyok dari tadi karena kalian tidak belajar Bible. Kalian meridokkan Enggak. otakmu Bang Jerry didoktrin salah oleh paham. orang-orang gereja yang sama-sama makan ikan goreng. Padahal Bonyok. kalian itu bisa makan ikan. Kau salah paham. Kan saya mau tanya deh. Silakan, satu aja. apa pertanyaanmu? Misi Boleh. ya. Silakan. Bertanya tentang iman kamu bacanya di kitab kami. Itu yang gobloknya kamu di situ. Enggak, dia salah Sejak paham. kapan Bible ini jadi kitabmu? Saya mau tanya Buka Lukas satu 1 aja. itu buku untuk Theophilus, bukan untuk Kristen. Enak aja kau. Tofilus itu Baca dari mana? surat-surat Paulus kepada jemaat Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat Filipian, kepada jemaat Galatian, kepada Timotius. Sejak kapan ke Kristen? Dasar kau Gary ngaku-ngaku. Kang Chan, saya mau tanya satu aja, boleh ya? Ya goblok kamu. Boleh, yang pengertian silakan. kamu. Pilih mana gini, saya mau tanya. Kang Chan pilih mana? Tuhan yang berwujud seperti Yesus atau Tuhan yang kosong? Pilih yang mana? Tuhan yang berwujud dengan Tuhan yang kosong. Iya. Ya. Kayak Loh, Yesus yang kan berwujud. Tapi Kata kan gini kan Yesus. sementara ada dua toh. Sementara kan ada dua. Tuhan berbentuk Yesus atau Tuhan yang kosong. Pilih yang mana? Coba. Loh, kata Yesus itu dua-duanya bukan Tuhan. Kata Yesus wujudnya tidak bisa dilihat. Kata Yesus suaranya tidak bisa didengar. Nah, ya, Kalau yang sekarang kosong dan yang ada. berwujud itu bukan Tuhan. Sekarang Pilihanmu udah itu ada bukan Tuhan yang dua-duanya. seperti Yesus. Wujudnya Atau Tuhan yang seperti kosong, apa, Bang? Tuhan yang kosong gitu. Dengar, kata Pilih Yesus mana? yang berwujud, dengar, yang Anda kasih pilihan kepada saya dua-duanya bukan Tuhan menurut Yesus. Kata Yesus, Tuhan itu wujud yang Pilih tidak salah bisa satu. dilihat. Tapi bukan Tuhan dua-duanya, kata Yesus. Kok Anda suruh saya milih? Ini Anda suruh makanya saya milih gini. Tuhan. Tapi pilihan Anda Milih bukan Tuhan Tuhan yang semua. berbentuk Yesus, ada wujudnya nyata, atau Tuhan yang kosong? Yesus bukan Mana? Tuhan. Udah. Sejak kata Yesus, Tuhan itu wujudnya tidak bisa dilihat. Kata Yesus. Yohanes pasal 5 nomor 37. Ini udah Jadi, datang pilihan dia, udah bisa dilihat sekarang. Yesus itu kan banyak saksi Yesus itu mata. bukan Tuhan. Kata Yesus, Tuhan itu tidak berwujud.
Wujudnya tidak bisa kamu lihat. Makanya sekarang ini udah ada. Tuhan itu Sekarang wujudnya. ini udah Sebentar ada. dulu, saudara, Tuhan dulu. yang nyata Wujud atau Tuhan kata. yang Oh, jadi kosong. Yesus salah. Jadi Yesus salah. Baca kasih dia Yohanes yang 14 ayat 8 itu. Coba baca kasih dia. Silakan baca. Cicang. Silakan Anda baca. Silakan. Tidak ada satupun Ini. teman Kristenmu yang mengikuti Tuhan kamu, yang Gary. kosong ini seperti Baca ini kasih dia jadinya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 tuh sampai 10 tuh. Tuhan saya sama dengan Yesus. Bacalah. Hanya angan-angan, hanya mimpi-mimpi doang gitu, kayalan-kayalan gitu. Bang motivasi. Kancan. Oh, itu klaim sepihak, nggak ada datanya. Baca Yohanes Pak Mel, ada yang tanyakan lagi, Anda kayaknya nggak kelihatan poin. Siapa lagi teman-teman? La haula. Terima kasih ya, ini Bang Nanda sama Uni Rifa Turun itu dia ya. bersabar. Sudahlah untuk Bang. dia. Saya Ada lagi, ini Kristen? Bang. Boleh. Saya lanjutkan lagi Bang, yang tadi Bang. Belum selesai. Ini kita ini nggak ada topik loh, tapi ini Enggak, gini, Bang. ini tuh Bentar, kemewahan bentar. yang diberikan oleh host kepada kalian, luar biasa hostnya. Klarifikasi Bang ya, Bang Chan, supaya Abang nggak salah paham soal wahyu tadi. Nah, jadi wahyu pasal 3 itu Bang, memang di situ kan saksi yang setia inilah firman dari Allah kan begitu. Maksudnya firman itu adalah Yesus. Nah, melalui Yesus lah ciptaan tuh Allah itu nyata gitu maksudnya. Enggak Jadi begitu. Abang Yesus di situ narasinya saksi bukan yang Yesus. setia itu sebentar. Tunggu dulu. Saksi yang setia itu Di ciptaan situ. atau bukan ciptaan? Bagaimana ya kami ini Kang Chan nggak bisa mendengar loh. Dengar. kepada kami. Dengar, Bang Saksi Chan, yang saya baca setia ya. itu ciptaan atau bukan ciptaan? Anda tidak mendengar saya. Melalui Saksi dia yang lah setia Allah itu menciptakan. Saksi yang itu setia pemahaman melalui itu itulah Allah pemahaman menciptakan. Anda yang tidak pernah Bukan, itu Bible pemahaman yang Anda yang bilang, tidak dengar. diajarkan Bible. Saksi yang setia dan benar sumber dari ciptaan Allah. Yes. Saksi Nah, yang saksi yang setia dan setia benar itu sumber. ciptaan atau bukan ciptaan? Sumber. Jadi ketika Allah menciptakan melalui Yesus firman. Jadi ketika Allah Ini gini ya berfirman kali ini. disitulah Yesus turun Kalau bekerja. kalau Yesus Karena kalau Yesus itu Tuhan firman. kenapa ribet sekali ya bertemu dengan Bible, aneh sekali. Enggak, Abang mau bilang Yesus diciptakan. Di mana di sini Allah berkata Yesus diciptakan? Yesus Tidak ada Yesus ciptaan diciptakan. Allah. Barusan Tidak ada. ini Itu ayat itu berkata, inilah firman dari Allah. Amin. Saksi Mari Ayat aku yang baca 3:14. ayat ini yang aku sumber dari ciptaan Nih, Allah. nih, Sumber. nih, dengar. Mana? Baca. Ciptaan atau bukan ciptaan? Itu baca dari awal. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari Permulaan. ciptaan Allah. Oke, ciptaan atau bukan ciptaan? Permulaan itu sumber. Ciptaan dari Iya, Allah. perciptaan atau oke, ciptaan atau bukan ciptaan? Iya, sumber dari ciptaan Allah. Iya, ciptaan atau bukan ciptaan, Margona? Banyak kok ciptaan pula sumber. Udah bilang sumber. Ini. Bocrit. Sumber dari ciptaan Allah. Bocrit. Kau bocrit, kau nggak paham, kau bebel. Kau diajari melawan. Seharusnya kau itu diajari duduk tenang, Oke. diam, dengar. Yesus ini Tuhan atau manusia? manusia. Dengar dulu. Firman Allah menjadi manusia. Aku mau jawab Saya ulang. pertanyaan kamu dengan Yohanes Silakan. 14 ayat yang 8. Dia ini nggak paham loh, tapi nggak mau mendengar. Aku Bisa baca nggak, Tuan? buat kamu biar kamu paham. Ya, silakan. Dengar. Kata Kesian ya. Dengar, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Terus kata Yesus kepada Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, kenapa engkau tidak mengenal aku? Kalau kamu melihat Bapa, kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Terus itu Oke, dua pertanyaan. Pertanyaan Iya. pertama, Anda sudah baca nggak konteksnya terkait apa itu? Hah? Belum baca. Yang kedua, pertanyaan kedua. Kalau orang melihat sebentar, saya tunjukkan karena saya depan komputer. Kalau orang melihat ketek Yesus artinya melihat ketek Bapa gitu. Aduh, Bang kamu. Chan. Aduh, Salah, kita bukan tanya. Ini yang diajarkan Saya kita jawab dulu, saya belum Manusianya selesai. bodohnya minta ampun, bodohnya. Loh, itu Bible, Saya itu belum temanmu itu selesai. jangan saya. Diskusi sama Nah, kamu. Itu Yohanes. Ya ini sedang dibuka datanya. Kali ini menggonggong terus, santai dulu. Itu Yohanes, dengar dulu. Ya ini dengar, ini pendidikan, ini namanya pendidikan. Yohanes itu pasal 14. Kita lihat konteksnya. Itu berhubungan dengan pasal 13 sebelumnya. Oke, saya buka dulu di yang 13 ya. 13 di ujung. Bentar. Kita buka dulu. Yohanes 13 di ujung ya. Bentar, kita buka dulu. Enak sekali ini ada TV ya. Nah, kita lihat di perikop terakhir, oke.
Yesus memperingatkan Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Mana? Ini ya. Dari mana? Kelihatannya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemanakah engkau pergi? Kata Petrus. Jadi ini terkait dengan nanti tujuan nanti. Jawab Yesus. Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi ini ke tempat eskatologinya, ke tempat yang akan datang. Kata Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Mereka ingin mengikuti Yesus. Oke? Nah, inilah konteksnya. Sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan padaku bagiku. Sebentar dulu, belum. Sesungguhnya aku berkata padamu sebelum ayam berkokok dan seterusnya. Jadi ini tempat akan pergi. Kita masuk Yohanes 13 itu. Sekarang kita akhir. Sekarang kita masuk Yohanes 14 dari perikop awal. Oke. Kata Yesus, ini melanjutkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Berarti bukan Tuhan Yesus ini. Di rumah tuh Bapakku. Sebentar dulu, di rumah Bapakku. Iya, santai dulu. Di rumah Bapakku, ini konteksnya terkait dengan tujuan nanti. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Berarti ada Yesus, ada Bapa, dan ada satu tujuan, tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ini saya sedang baca. Nah, saya ini kalau baca Bible jago, kalian nggak ngerti-ngerti. Dan apabila aku telah sebentar dulu saya baca. Dan apabila saya disuruh baca oleh temanmu, santai dulu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ke situ berarti tempat eskatologinya, tempat ujung. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, di tempat Bapa, Yesus dan Bapa. Iya, kepada orang Yahudi, bukan kepada kalian, kepada Bani Israel, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi kamu tahu. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Eskatologinya. Bentar, Mi. Kemana engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi yang dibicarakan antara Yesus dengan murid-muridnya adalah eskatologi, tempat nanti yang akan menjadi tujuannya. Kata Yesus kepadanya, dengar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya dari sini, kita masuk dulu pada checkpoint. Yang jadi Tuhan Bapa atau Yesus? Lanjut. Yang jadi Tuhan Bapa atau Yesus? Lanjut. Yang jadi Tuhan Bapa atau Yesus? Nggak mau dia jawab. Dengar, kita lihat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat Kristen puji Tuhan nggak ngerti datanya. Artinya di sini Bapa Tuhan, Yesus hanya jalan. Bapa tujuan, Yesus hanya jalan. Oke? Jadi berbicara terkait dengan tujuan. Santai. Di situ sekiranya kamu di situ siapa tidak ada Yesus Tuhan. Nah, dengar. Sekarang baca. Sebentar dulu saya sedang menjawab. Sekiranya kamu mengenal aku Yesus, pasti kamu juga akan mengenal Bapakku. Tuhannya Yesus, betul nggak? Yesus bukan Tuhan, karena Bapaknya yang Tuhan. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Oke, kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tujuan maksudnya sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Mengenal aku itu maksudnya ajaran Dia yang tadi. Barang siapa telah melihat aku, ia telah Bapa, ajaran yang di atas, jalan menanya tujuan. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Dengar, bagaimana kamu berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak berkatakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Pertanyaan kita, sekarang saya tanya, gini, melihat aku mana tadi? Bentar. Nah, 9. Pasti dia ada aku yang jawab dia. Oke, darinya bentar. Nah, telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Pertanyaan saya, kalau Longinus melihat keteknya Yesus, apakah Longinus melihat keteknya Bapa? Gini, mereka itu satu. Saya ulang. Kalau ketika Longinus menikah, dengar, ketika Longinus melihat keteknya Yesus, apakah Longinus melihat keteknya Bapa? Mereka itu satu, Bang. Jangan disamakan. Saya tanya ulang. Ketika dengar, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya ke saudara, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya.
Bukan itu, kan melihat Yesus. Kan ini dalil si Abang Gary bilang Allah tadi. punya ketek. Lah Yesus punya Abang ketek bilang nggak? Allah punya ketek. Yesus punya ketek tidak? Di situ nyebutnya Allah, ketek ya. abang bilang Allah punya ketek tadi. Ya, coba. Alhamdulillah. Abang bilang Allah Tuhan punya itu- ketek. Apa kamu Tuhan sebutnya itu- ketek? Coba. Ini Abang bilang Kan Allah Yesus punya punya ketek. Dia kan Yesus punya ketek, Bang. penjelasannya Allah punya gini, ketek. biar aku yang hadapi dia. Gini, aku Bentar. coba Bentar kalau dulu. gini, analoginya Sepakat gini. dulu Allah dong. punya ketek katanya. Bentar dulu, kita sepakat dulu. Yesus punya Analoginya ketek gini. tidak? Allah punya ketek rupanya Kang Chan. Gitu ya. Konteksnya di Yohanes 14 itu tentang eskatologi, bukan Yesus adalah Tuhan. Kau belajar lagi Bible. Ini motivasi kepada teman-teman muslim yang di bawah. Kamu cuman hina-hina doang, nggak ada. Apa yang saya hina? apanya. La haula wala quwwata. Saya baca Bible, saya baca Bible. Maksudnya Bible menghina kalian? Abang Dengar dulu. menghina Allah. La bilang haula wala quwwata illa billah. Saya baca Bible. Kamu dengar dulu. Analoginya- Oke, sebentar. Bisa nggak Tuhan punya ketek? Itu pertanyaan bagus tuh. Bisa tidak Tuhan punya ketek? Dengar dulu. Siapa yang bertanya? Analoginya gini. Ya Kau, tahu Tuhan punya ketek. kamu sama anak kamu sama apa enggak? Kamu sama anak Beda kamu lah, sama. mikir gitu aja ditanyanya beda. Nah, Saya itu. punya personality sendiri, anak saya punya personality sendiri. Nah, Bapak itu. punya personality sendiri. Dan saya Yesus dengar. berkata Dan saya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kamu paham nggak? jadi Tuhan. Jadi ketika Yesus Iya. mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jadi Tuhan. Yang sebut Yesus Tuhan di situ ada nggak? Bang, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jadi Tuhan. Ukur. Masa Dengar. situasi Yesus seperti Oke, ini sih? kita buka lagi sebagai pembelajaran bagi orang-orang Kristen yang di bawah. Dengar, kita buka lagi. Dengar, belajar. Kita baca nanti. Teman-teman Kristen, Kata si teman-teman Gary, Kristen. dengar. Ya, sudah, dengar. Kita baca lagi. Ini belajar. Kata si Gary, ketika Yesus Gary, bisa saya respon? Gary, bisa saya respon? Bisa saya respon? Bisa saya respon? Saya bacakan Bible. Bisa saya respon? Dan Bible-nya saya tampakkan supaya kita semua melihat. Bisa baca? Kamu baca aja Al-Quran kamu. Oke, siap. Kamu Siap, baca aja saya bacakan Al-Quran dulu. Sudah, kamu. alhamdulillah. Yuk, Gary, dengar dulu santai. Itu ada di Yohanes pasal 10, oke. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kata Gary itu urusan ketuhanan. Kita bacakan ya. Ternyata kekristenan dibohongi lagi oleh gereja. Ini ada di Yohanes pasal 10 nomor 30. Lihat, mereka dibohongi kata Gary urusan ketuhanan. Aku dan Bapa adalah satu. Ini datanya Gary, Yohanes 10:30. Ini statement Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ketika saya tanyakan, apakah ini urusan ketuhanan? Kata Gary urusan ketuhanan. Ternyata itu bohong. Ternyata Bible-nya mengatakan ini bukan urusan ketuhanan. Dengar, ini Bible Anda. Anda bisa lihat, saya bisa lihat. Enak sekali ini media ya. Kita bisa melihat semuanya. Kita lihat satu perikop dari satu sekop dari awal. Lihat. Yohanes pasal 10 nomor 22 berarti 8 ayat sampai ke 30. Tidak lama kemudian tibalah hari pentahbisan bait Tuhan di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Oke. Ingat ya, pakai otak kanan supaya kalian bisa membayangkan. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Tuhan di Serambi Salomo. Yesus sendirian sedang jalan-jalan. Oke, dengerin. Ini saya luruskan ajaran gereja supaya kalian tobat segera supaya jadi ini tidak masuk neraka. Maka orang-orang Yahudi, dengar dulu ini saya bacakan dulu. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia, Yesus sendirian, dia. Orang-orang Yahudi nyari masalah mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Tuhan datang cuman buat bimbang, aneh sekali. Ya Yesus, berapa lama lagi kau mau hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Tuhan, betul nggak? Jikalau engkau Allah, bukan nggak? Jikalau engkau ilah, bukan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Orang-orang Yahudi yang mengelilingi Yesus, dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Orang belum mengenal Dengerin dulu, Yesus. saya baca datanya. Orang-orang Yahudi dan Yesus Jawabannya sedang itu membicarakan simpel. Mesias. Kamu ngerti, Orang-orang tapi Yahudi pura-pura dan nggak Yesus, ngerti. saudara, orang-orang Yahudi dan Yesus sedang membicarakan apakah engkau Mesias atau bukan Mesias, bukan Tuhan atau Allah. Konteks pertama. Lalu kata Yesus menjawab, saya scroll dulu ke atas. Kalian dibodohi oleh gereja, saya bilang. Aku telah dengar dulu. Aku telah mengatakannya kepada kamu, sudah dikatakan Mesias, tetapi kamu tidak percaya. Yang mengelilingi kalau omongan saja sudah tidak dipercaya,
pekerjaan sajalah, perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian. Omongan udah nggak percaya, lu udah pekerjaan aja lah, itu yang memberi kesaksian tentangku. Tetapi kamu tidak percaya, mereka, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi Yesus menyebut pengikutnya itu bukan Kristen, tetapi domba-domba. Apa kata Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yesus sedang memberikan nomenklatur kepada pengikutnya, memberikan diksi, disebutnya domba-domba, bukan Kristen. Nah, dengerin dulu. Mereka sebentar, saya sedang baca data Gary. Saya sedang baca data Gary, dengerin dulu. Saya sedang baca data Gary, hargailah Bible-mu. Dan mereka mengikuti aku. Teman-teman Kristen itu nggak ada yang di mute ya. Masya Allah, luar biasa. Mereka masih terkendali. Saya suntik rabies dengan Bible. Dan aku memberikan hidup. Sebentar, ini sedang saya baca Gary. Hargailah Bible-mu Gary. Hargailah Bible-mu Gary. Dan aku dengar. Dan aku, kata Yesus, kalau mereka mengikuti Yesus as a Mesias, sebagai Mesias bukan sebagai Tuhan, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mesias itu orang sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat, Bapakku lebih besar, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, bukan Yesus yang memberikan hidup kekal. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jeder lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi aku dan Bapa adalah satu itu terkait Mesias, bukan Tuhan. Jederkon. Satu. Tapi saya kasih surplus, saya kasih tambahan, Dengar, Jederkon. Dengar dulu. Saya kasih tambahan, dengar. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu. Dia masih nyari masalah, oke? Untuk melempari Yesus. Orang yang apa? Orang bodoh. Saya sedang menjelaskan ini dan kalian tidak bisa bantah satupun. Jederkon. Dengar dulu. Sekali lagi. Sebentar, saya baca. Kau dengar suara saya. Kau dengar tapi tidak mendengar. Kau melihat tapi tidak melihat. Ini lihat Bible-nya di depanmu. Kau bantah Bible. Parah kau ini, dasar kalian sekalian. Melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Masa saya harus berbicara dalam perumpamaan? Dengerin dulu. Saya masih punya 1000 akal. Tidak langsung lari dalam perumpamaan. Dengar dulu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Dari masalah mereka. Dengar, saya membacakan. Anda lihat ke kamera. Kata Yesus kepada mereka, mereka mau melempari Yesus kan? Kata Yesus begini, banyak pekerjaan baik. Tadi kan pekerjaan itu di atas. Pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan. Dia sudah melakukan pekerjaan yang baik. Yesus protes kan sama dia. Pekerjaan mana? Dengar dulu, dengar. Pekerjaan manakah di antaranya yang pekerjaan manakah yang menyebabkan kamu melempari aku? Mereka ngomong, nih orang Yahudi, musuh Yesus, karena mereka ingin membuat Yesus celaka, musuh Yesus. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan yang baik maka kami mau melempari engkau. Harus diganti dulu nadanya, bentar. Kata Yahudi gini, bukan karena suatu pekerjaan baik kami melempari engkau. Kan ini penjahat ini Yahudi nih. Melainkan karena sebentar dulu, santai dulu. Melainkan karena engkau penghujat, sebentar dulu. Melainkan karena engkau Yesus menghujat Tuhan. Kan mereka ini mau lempari, menunjuk Tuhan. Dan karena engkau Yesus, sekalipun hanya manusia biasa, kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Jadi yang menyamakan dirimu dengan Tuhan itu bukan statement Yesus, tetapi tuduhan penjahat. Penjahat mengatakan Yesus ini sama dengan Tuhan, tapi Yesus merespon, Yesus ini orang baik, orang benar. Kata Yesus, Yesus membantah. Tidakkah, dengar ini bantahan Yesus pada penjahat, dengarin. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku Tuhan telah berfirman. Dengar, aku Tuhan telah berfirman. Kata kamu, kamu adalah Tuhan. Dengar. Ini statement Yesus. Kalian mau dengarkan Yesus? Menurut Yesus, yang Tuhan, dengar. Yesus mengatakan aku adalah Tuhan atau kamu adalah Tuhan? Jawab. Ya ini the point. Oke, baik. Poin saya. Kalau menurut mulut Yesus, yang keluar dari mulut Yesus itu, aku adalah Tuhan atau kamu adalah Tuhan? Jederkon, jawab. Ayo jawab yang jadi. Kau lemparkan semuanya ke si Jerry, kasihan. Saya ulang. Kalian lihat, baca di sini. Merah itu artinya teks Yesus. Menurut mulut Yesus, menurut mulut Yesus mengatakan aku adalah Tuhan atau kamu yang adalah Tuhan?
Dengar. Kon. Dengar. Diam kau. Diam kau. Biar aku jawab. Iya, jawab. Apanya maksud si kan Diam kau. nggak jelas loh. Jawab. Apa maksudmu Kang Chan? Saya ulang. Maksud saya dengar, saya ulang pertanyaannya. Kau baca Menurut dulu ayat mulut itu. Yesus, Yesus mengatakan aku adalah Tuhan atau kamu yang adalah Tuhan. Ini nih. Kata baca. Yesus kepada mereka, geser. Tidakkah Ser. ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Oke. Ya sudah. Yesus mengatakan aku adalah Allah atau kamu adalah Allah? Allah kecil itu bukan Allah maksudnya. Saya tanya, Yesus mengatakan aku adalah Allah atau kamu adalah Allah? Botol. Paham gak sih? Makasih, Cep. Kasihan sekali Enggak, saudara-saudara. Boleh saya bertanya, Bang? Dengar dulu. Ya udah boleh. Saya tutup. Ada teman Kristen yang mau bertanya. Dengar. Alih-alih mendapatkan dalil Yesus mengatakan aku adalah Allah, malah kamu adalah Allah. Makanya saya bilang begini, sebentar, sebelum masuk ke Palosem, sebentar. Quran mengatakan begini, dengar. Jangan kau kemana dulu, bentar saya belum. Dengar dulu. Quran Jangan ya. kasih kesempatan ke seorang juga, host. Saya kasih kesempatan dari tadi. Dengar. Quran mengatakan begini. Anda mau Quran kan? Saya baca Quran. Dengar. Quran mengatakan kebis. Dengar. Quran mengatakan dengar. Saya baca Quran. Kata Quran. Dengar. Prinsip kau mulai agresif. Santai dulu prinsip. Alasan kenapa agresif karena kau tertekan. Santai dulu. Quran mengatakan begini. Ya makanya santai dulu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan. Sebentar saya bacakan dulu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, ayat-ayatnya Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah imannya. Kalau Kristen, jika dibacakan Bible kepada Kristen, bertambahlah denomnya. Losen, Silakan Lesmon, Elosem, silakan mau tanya apa? Bertanya, Bang. Boleh ya? Minta maaf semuanya. Boleh. Siap. Gak usah minta maaf kalau bertanya. Memang kami tidak usah minta maaf kalau bertanya. Memang kami di sini membuka pertanyaan buat teman-teman Kristen. Karena kasihan teman-teman Kristen nggak bisa nanya di gereja. Begini, Bang. Ya. Apa Losen? Tuhan Islam itu kan satu. Ya kan? Kalau saya Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen Oh, apa iya. kau Losen? Coba Tuh kan saya bilang apa? Entar dulu. Kalau Islam itu bertambah imannya, Kristen dibaca Bible bertambah musuhnya. Coba Bapak kami dulu, kau buat Coba, Bapak ya. kami. Tuhan Islam itu satu kan, ya Bang? Doa Bapak kami dulu, Losen. Jangan kau asal ngaku Kristen. Sabar dulu, saya tanya host dulu. Ini saya tanya, ini Kau Islam. dulu, kau Kristen betul atau enggak? Biarkanlah dia bicara apa prinsip. Kok ini jadi agresif sekali setelah Bible-nya saya expose, kok ini jadi agresif sekali. Nah, Ya kita lihat dulu di apa yang dia sampaikan. Bisa jawab nggak ini? Ya silahkan. Nah, Tuhan Islam itu satu kan? Ya betul. Tuhan Yesus, Tuhan Musa, Tuhan saya, Tuhan Islam. Yesus itu Islam. Satu betul. Itu dari mulai pertama. Nah, kenapa nama Tuhan Islam itu ada 40? Yesus Ada Nama Tuhan itu ada 40. Nama Tuhan Islam itu. Tapi Tuhannya Esa 40. satu kan? Oh, saya tidak tahu namanya. Tapi begini, saya tidak tahu ada nama Tuhan 40. Tapi begini. Iya betul. Ya contoh ini saya nih Kang Chan. Kang Channya satu. Iya sebentar dulu. Kang Channya satu, tapi namanya banyak. Ada 1, 2, Kang Chan 01, 02, 03. Nih Unirifa, ada namanya orangnya satu. Oke, tapi namanya ada Mesia. Apa Rifa terus ya? Enggak, baru sekarang, dari tadi kita udah 30 menit baru saya sebutkan sekarang. Unirifa, sebentar. Dia ini Unirifa satu. Iya, tapi namanya Mesia. Sebentar. Namanya Mesia, Unirifa. Bayang dia ada kalau tidak salah 32 namanya kalau tidak salah. Namanya Nabi Muhammad juga sama. Jadi nama itu bisa banyak, Bang. Setiap orang bisa punya nama banyak.
Kan kita tahu ya alias itu diakui sebagai nama, tapi orangnya tetap satu. Si sosoknya itu satu. Eksistensi dia itu satu. Si Nandar, Endang, Nandar, kan gitu. Nandar itu lagi Iya ini, betul, Bang. seperti Yesus, ada kebatasan nama disebut orang. Yesus, Yesua Hamasia, Isa de Mesiho, Isa al-Masih. Dulu pertanyaannya. Sudah saya jawab, saya sudah jawab pertanyaannya. Kau masih mau mendengar pertanyaannya? Kau ini terlambat sekali, Gary. Apalagi pertanyaannya? Kasihan sekali Kristen, kalian sangat minim literatur ya. Sudah Ini minim literatur sekali ya. Pertanyaan aku terakhir. Kamu jawab Boleh, logika. silakan. Yang ini yang terakhir. Kayaknya berat sekali nih. Terangkan tentang siksa kubur yang kamu imani itu. Masya Allah, pertanyaan bagus. Siksa kubur itu terangkan, Kang Chan, terangkan siksa kubur kepada saya karena saya masih bodoh, kata Gary. Oke, baik, saya terangkan. Saya tidak bisa menerangkan kecuali saya baca. Lalu saya baca buku. Ada buku kitab namanya bukunya Ar-Ruh. Siapa yang mengarang? Yang mengarang adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengarang. Apa kata? Ya sebentar dulu, saya kasih literatur kan ini ada hal yang gaib di dalamnya. Saya kasih literatur supaya ada pertanggungjawaban. Ntar saya dikarang-karang lagi. Kalau Anda tidak percaya, Anda buka bukunya. Bukunya dalam bahasa Indonesia juga ada Roh. Nama bukunya itu ROH. Bukan, ini nama bukunya. Dia memberi nama bukunya itu Roh, Ar-Ruh. Nah, pengarangnya namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oke, sekarang saya masukkan pertanyaannya. Saya kutip dari buku itu untuk menjawab pertanyaan Gary. Begini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menerang dalam buku itu. Sebentar dulu. Kau katakan kau ingin menjelaskan siksa kubur menurut logika. Saya mau jelaskan. Dengar dulu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam buku itu, ini sama seperti kita tidur. Oke, sama seperti kita tidur. Oke, dengar dulu. Oke. Nah, kita masuk ke yang mati dulu ya. Yang mati itu dia, kalau yang dikubur itu namanya makburoh, tetapi alam kubur itu alam yang abstrak, kita tidak tahu gaib di situ di mana. Nah, seperti yang tidur, orang tidur, tetapi rohnya itu kalau dalam Quran, narasi Quran, Anda tidak percaya boleh karena narasi Quran dipegang oleh Allah, maksudnya di dalam kuasa Allah. Nah, orang tidur itu dia mimpi dikejar-kejar anjing bernama Gary. Wah, dia mimpi padahal dia tidur. Dikejar-kejar anjing di mimpinya. Sebentar dulu, itu nama anjingnya di mimpi. Terserah dia mau mimpi apa, kau ini Gary ah. Nah, kan ini mimpi. Nah, anjing itu dia lari. Wah, sebentar dulu Gary, saya sedang menjelaskan. Nah, lalu si anjing itu lari. Ya, dia itu lari. si anjing Gary itu lari mengejar. Lalu dia itu lari, capek. Dia tuh. Dengar dulu. Enggak boleh Dengar gitu, Bang. dulu. Kita kan harus tertib Bukan di begitu sini. mimpi loh, mimpi terserah dia kok. Melarang-larang mimpi. Itu anjing. Saya belum bisa saya gunakan hak saya, bisa gunakan hak waktu saya untuk dengerin dulu. Kamu jawab. Loh, itu mimpi dia kok. Terserah dia mau kasih nama anjingnya apa. Pertanyaan Ya, itu kan mimpi dia. Iya, tapi sebentar dulu, bisa saya selesaikan tidak? Enggak boleh begitu, Bukan mau Kang kan Chan. bertanya. Atau buat si Dia Losem mimpi dia. atau si Losem atau si Nandar atau si Rifa kayak contohnya. Jangan si Saya nggak Jerry. pernah mendengar ada anjing namanya Losem. Nggak ada. Kalau Gary ada Si memang. Rifa atau si Kucing, siapa nama kucingmu Nandar Gary? buat. Ada. Namanya si La Nanda. haula wala quwata. Si Nandar itu Nggak ada buat kok, sama nggak si ada yang Rifa, namanya si Nandar. Losem. Nandar itu nama orang. SH dia tuh. Jangan kemana-mana Oke, dulu, dengar. Bang. Yang serius dulu. Tapi saya sedang menjawab mereka yang kejang-kejang. Santai dulu. La haula wala quwata. Nggak selesai ini dong. Ngomong, jangan pakai hina di sini nama orang. Memang saya nggak bisa. Bagaimana saya bisa jawab kalau kau ngomong terus? Kalau kau menggonggong terus? Kamu ngawur. Enggak La haula wala quwata. Udah ya, saya lanjutkan ya. Dengar, lanjutkan lagi. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam buku itu, ini seperti mimpi. Orang tidur, lalu mimpi dikejar-kejar anjing. Gerinya nggak usah lah, ntar ngamuk lagi. Anjing, lalu lari. Dia padahal mimpi, tidak ada dia berlari, tidak ada dia dikejar anjing. Tapi si jasad dari yang tidur itu dia keringetan. Oke? Nah, siksa kubur itu seperti itu. Yang di treatment ada rohnya,
tetapi dia kena terhadap jasadnya. Banyak riwayat-riwayat yang disampaikan di dalam buku kitab itu. Bahkan sekarang kita bisa lihat ada orang-orang yang sudah baru masuk 1 hari ternyata membusuk, baru orang yang membusuk. Untuk kenapa itu? Karena ada treatment kepada rohnya dan berdampak pada jasadnya. Mimpinya dikejar-kejar anjing yang berdampak keringat di tubuhnya. Bisa nggak Siksa ada kubur itu poin? siksa kubur itu dilogikakan seperti itu. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh bukunya Roh, Gini, teman-teman gini, Muslim juga sama Roh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kuburan itu cuma daging dan Jangan tulang. mempermalukan Islam lah, Bisa Bang. ada siksaan di situ. Abang ini Jawab mempermalukan itu. Islam loh. Bagaimana cara Jawab yang Apa yang saya permalukan? biar Muslim yang Makanya di bawah poin. juga tahu. Kamu ngawur kemana-mana. Iya, Abang nggak ngawur pernah. loh. baca bukunya? Saya ada bukunya nggak ya? Sebentar. Jangan ngawur lah, Bang. Kuburan itu Maksudnya, cuma tulang apa yang sama ditanya daging itu dan dagingnya dijawab. akan habis. Tinggal tulang. Itulah kalian juga kayaknya nggak akan ini. itu nggak Bang akan Nandar percaya. itu malu itu Abang buat itu sama si Rifa. Kalau malu dia udah buka kamera. Atau kain kafannya gitu. Enggak, dia itu sebenarnya mendengar, cuman malu aja membantah statement Abang. Kebiasaan kalian berasumsi, nggak ada bukunya nanti. Makanya, Kebiasaan jangan kalian berasumsi. Wah, nggak logika sekali. Sekarang Poin, Pak. bisa nggak saya bertanya? Kalian kan bertanya tuh dari tadi. Kau tanya balik. Apa Itu yang pertanyaan belum sendiri. selesai? Bukan kamu aja yang Udah saya jelaskan itu. Dia menjelaskan secara logika. Dia bertanya secara logika siksa kubur itu saya sudah jelaskan secara siksa kubur itu seperti Pertanyaan orang aku tidur. yang pertama. Pertanyaan aku yang pertama, tiada Tuhan selain Katanya kau terus. Tadi katanya kau udah. Prabowo sama ini. Sekarang pertanyaan aku yang Nah, kedua. turun. Siksa kubur itu bagaimana? Jawab. Kita ya, kita Lagi. kencan ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.